Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'ih, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah keluarga sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat, atas segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Baik, pada kesempatan ini pula insyaallah dalam kesempatan yang singkat ulun hanya akan membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau. Hadis ini bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rawa al-Imam Bukhari rahimahullah taala bi sanadihi al-muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raja'a min ghazwati Tabuk fadana minal Madinah faqala inna bil madinati aqwaman masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Qalu ya Rasulullah wa hum bil madinah. Qala wa hum bil madinah habasahumul uzr. Rawahu al-Bukhari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Imam Bukhari membawakan riwayat yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak sekali menyertai dan membersamai Rasulullah SAW. Saat usianya masih muda belia, kalau tidak salah sekitar 10 tahun, pada saat Rasul SAW hijrah ke kota Madinah, ibunya dari Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim datang menghadap kepada Rasulullah. Wahai Rasul, ini anak ulun, tolong terima dia sebagai khadim, sebagai pembantu, sebagai pelayan, orang yang berkhidmat kepada engkau dan belajar langsung kepada engkau sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul SAW menerima Anas bin Malik sebagai khadim, sebagai pelayan, sebagai pembantu dan murid langsung beliau SAW. Dan ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, Anas bin Malik menjadi salah seorang di antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah, Aisyah dan lain-lain. Pelajarannya adalah seorang anak kecil, mari kita bawa, kita dekatkan mereka ke tempat di mana ada ilmu, ke tempat di mana ada orang soleh. Mudah-mudahan seorang anak kecil tersebut pun juga tumbuh dalam kebaikan sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada isi hadis. Anas bin Malik menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raja'a min ghazwati Tabuk. Suatu ketika, kata Anas bin Malik, Rasulullah beserta rombongan itu pulang dari peperangan Tabuk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu peperangan yang namanya perang Tabuk. Jadi perang Tabuk itu bukan betabuk pangguannya ada lah. Jadi perang Tabuk itu satu perang yang terjadi antara kaum muslimin dengan pasukan Romawi di sebuah daerah yang disebut dengan namanya Tabuk. Jadi Tabuk itu Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau tidak hilap sekitar 683 km arah barat laut dari kota Madinah. Jadi cukup jauh sebenarnya ya. Nah, di Tabuk itu kaum muslimin itu mengerahkan banyak sekali pasukan. Dalam satu riwayat dikatakan pasukan kaum muslimin itu berjumlah sekitar 30 ribuan orang. Itu jumlah yang tidak sedikit. Namun pasukan Romawi yang saat itu bersiap ingin menghadang kaum muslimin itu berjumlah sekitar 40 ribu orang. Jadi kalah 10 ribu orang ya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu mendorong kaum muslimin untuk ikut dalam perang Tabuk. Bahkan dikatakan tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memberikan dorongan sedemikian rupa seperti Rasul mendorong kaum muslimin untuk ikut perang Tabuk. Sampai-sampai Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu menyumbangkan seluruh hartanya. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyumbangkan separuh hartanya. Sampai-sampai Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu menyumbangkan tidak kurang dari 1000 ekor onta dan sekian ratus kuda. Kaum muslimin ada yang menyerahkan perhiasannya, ada yang hanya sekedar memberikan kurma, dan tidak sedikit kaum muslimin yang juga harus menangis
karena mereka tidak punya kesempatan untuk berangkat ke perang Tabuk. Mereka semuanya ingin untuk berangkat ke perang Tabuk. Wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu mimma yunfiqun, kata Allah dalam Al-Qur'an At-Taubah. Ada orang-orang yang mereka berderai air mata, menangis sedih. Kenapa? Karena mereka nggak ada bisa memberikan kontribusi apapun untuk perang Tabuk. Saking inginnya kaum muslimin pada saat itu, setelah disupport, setelah ditarget, dimotivasi oleh Rasul, ingin sekali kaum muslimin ikut perang dalam perang Tabuk. Nah, alhamdulillah kaum muslimin menang, itu ya. Meskipun dalam sejarah dikatakan kaum muslimin tidak sempat berhadapan dengan orang-orang Romawi karena orang-orang Romawi takut, gitu ya. Lalu Nabi stop. Nabi beserta sahabat mendekati kota Madinah, Nabi stop dulu sebelum masuk kota Madinah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Inna bil madinati aqwaman, kata Nabi. Hai sahabat-sahabatku, kata Nabi, tuh di kota Madinah ada sejumlah kaum muslimin, saudara-saudara kita, ya. Ada sejumlah kaum muslimin, saudara-saudara kita yang tetap tinggal. Jadi tadi ada yang kadakawa ikut perang Tabuk, Bapak Ibu hadirin sekalian, ya. Masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum, kata Nabi. Ya, setiap jalan yang kalian lewati, setiap lembah yang kalian susuri, melainkan orang-orang yang tinggal di kota Madinah tadi yang mereka tidak ikut dalam rombongan kita pun mereka tetap mendapatkan pahala seperti yang kalian dapatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya ada rombongan yang berangkat dan ada yang tertinggal. Lalu Nabi katakan, yang tertinggal pun di kota Madinah, mereka tetap mendapatkan pahala seperti pahala kalian lewati jalan, lewati gurun, lewati lembah, mereka tetap dapatkan pahala. Lalu para sahabat radhiyallahu ta'ala an kemudian menanyakan, ya Rasulullah, wahum bil Madinah, wahai Rasul, bukankah mereka itu tinggal di Madinah? Ini kami ini yang berangkat bersama engkau, wahai Rasul. Yang di Madinah itu yang tertinggal tadi ikut perang, wahai Rasul. Qala wahum bil Madinah. Maka apa kata Nabi SAW? Iya, benar, mereka itu tetap tinggal di kota Madinah. Habasahumul uzur. Mereka tidak bisa ikut berangkat bersama kita karena ada uzur. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran dari hadis ini, bahwa ternyata ada orang-orang yang mendapatkan pahala jihad sementara mereka tidak turut berjihad. Nyamannya bang nangka itu adalah kada umpat balapah-lapah, kada umpat berjuang bersama tapi dapat pahala seperti yang berjuang. Kenapa? Karena mereka punya niat untuk berjuang bersama fisabilillah. Ya, dan para ulama menyebutkan hadis ini di antara fadilat keutamaan bahwa mereka akan mendapatkan pahala disebabkan karena niat. Mereka tidak mampu berjihad dikarenakan terhalang uzur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali di antara kita ada yang terhalang untuk bisa datang ke masjid untuk sholat berjamaah bersama kita. Barangkali di antara kita ada yang sakit sehingga tidak bisa melaksanakan puasa seperti kita yang sehat. Barangkali di antara kita ada yang kesulitan dalam hidupnya, ya, sehingga kemudian mereka tidak bisa optimal dalam beribadah. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita memiliki niat yang benar, jika kita memiliki niat yang ikhlas, jika kita punya komitmen untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketidakmampuan kita pun insya Allah Subhanahu wa taala Allah akan tetap memberikan pahala dan ganjaran. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan terhadap orang yang biasanya ke masjid rutin sholat berjamaah, lalu kemudian kata Nabi, idza maridal abdu aw safara, jika ada seseorang hamba yang dia sakit atau dia dalam keadaan safar sehingga dia tidak bisa melaksanakan ketaatan secara optimal, kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihah, dia tetap, kata Nabi, akan mendapatkan pahala seperti dia dalam keadaan tinggal di tempat tinggalnya dan seperti dia dalam keadaan sehat. Sakit tetap dapat pahala, melakukan perjalanan tetap dapat pahala jika dia punya komitmen, dia punya niat untuk mengisi hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita niat, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan Ramadan kita dengan segala ibadah, dengan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita komitmen untuk memperbanyak tilawah Al-Qur'an. Syukur-syukur kalau bisa mengkhatamkannya, apalagi berkali-kali. Kita komitmen untuk memperbanyak sedekah, kita komitmen untuk memperbanyak amalan-amalan soleh lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita nanti di akhir Ramadan sebagai alumni Ramadan yang berhasil mendapatkan predikat takwa.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga juga dengan segala ketaatan yang kita lakukan kita mendapatkan keistiqomahan selepas dari Ramadan pun kita tetap menjadi orang-orang yang takwa, bukan orang yang bertakwa hanya setahun sekali atau yang takwanya musiman. Ini yang bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.